Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho, rahmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan dari kitab Risalatul Mu'awana lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang bertafakkur, ya. Yang mana Al Habib Abdullah Haddad menyatakan sebaiknya kalian punya rutinitas yang istiqomah pada hari tertentu atau pada waktu tertentu untuk bertafakkur walaupun sejenak, ya. Karena kata beliau, sesungguhnya baiknya dunia dan agama seseorang itu tergantung pada kebaikan dalam bertafakkurnya. Maka orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk bertafakkur berarti dia sudah mendapatkan nikmat dan kebaikan yang luar biasa. Yang mana dalam riwayat disampaikan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi bertafakkur sesaat saja itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Begitu agungnya tafakkur itu. Karena apa? Karena sangat besar manfaatnya. Yang mana Imam Ali karramallahu wajhahu juga berkata, la ibadata kat tafakkur, tidak ada ibadah seperti tafakkur. Maksudnya tafakkur itu suatu ibadah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa disaingi oleh ibadah yang lain. Begitu juga sebagian al-arif billah rahimahullah berkata, ya, al-fikra sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idalahu. Jadi bertafakkur itu merupakan lentera hati. Kalau enggak ada tafakkur, maka hati enggak akan ada sinarnya, ya. Tafakkur itu ada beberapa macam tafakkur, ya. Antara lain yaitu tafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa yang ada di antara langit dan bumi ini. Dan tafakkur yang seperti ini akan menambahkan ma'rifahmu dengan atau terhadap zatnya Allah, sifatnya Allah, dan asmanya Allah. Dan yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, ya, dalam firman-Nya surat Yunus ayat 101, auzubillahi minasyaitonirrajim, kulinduru madza fis samawati wal ard. Katakan Muhammad, wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, coba kalian renungkan, teliti apa yang ada di langit-langit dan di muka bumi ini. Nah, di sini kita dianjurkan untuk bertafakkur ciptaan Allah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat, ya. Kemudian sebaiknya kalian juga bertafakkur dalam hal kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Anugerah Allah yang sudah kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana Allah SWT berfirman, fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Surat Al-A'raf ayat 69. Berzikirlah kalian atau ingat-ingatlah tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang berhasil, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat perintah, ya, termasuk agar kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau tafakkur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, nanti buahnya hati kita akan penuh dengan mahabbah kepada Allah dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin, sehingga itulah salah satu jalan untuk mendapatkan ridha Allah dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tafakkur tentang ilmu Allah, tentang pengetahuan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini penting sekali. Zahir batin di dalam hati kita Allah tahu. Dimanapun yang kita lakukan Allah tahu. Itu perlu kita tafakurin, ya. Perlu tadabbur dan tafakkur, yang mana hasilnya, buahnya nanti kita akan malu terhadap Allah SWT. Kita malu, tidak ingin
dilihat oleh Allah dalam suatu keadaan yang tidak Allah suka. Tidak ingin dalam perintah Allah kita absen, dan tidak ingin dalam larangan Allah justru kita yang ada. Nah, begitu juga kita hendaknya bertafakur dalam kekurangan kita dalam ibadah. Nah, karena apa? Nah, justru itu agar kita sadar bahwa kita itu tidak seberapa dalam ibadah kita. Nah, tafakur yang demikian ini akan membuahkan hasil takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya dan tidak berani melakukan apa-apa. Kemudian ada tafakur yang lain, yaitu tafakur masalah dalam bertadabbur dan tafakur dalam kehidupan dunia ini, kesibukan kita, dan banyak hal yang sehingga kita melupakan kenikmatan akhirat, atau yang harus kita kejar adalah kebahagiaan dan keselamatan akhirat. Justru yang kita lupakan, dunia yang tidak kekal, justru kita kejar-kejar. Dan tafakur yang demikian ini akan membuahkan hasil bagi kita zuhud. Ya, zuhud, tidak cinta dunia, dan sebaliknya kita akan cinta akhirat atau akan memperbanyak bekal akhirat. Kemudian ada tafakur yang juga perlu kita lakukan. Ya, setiap tafakur kita beda-beda. Setiap tadabbur kita di alam, di laut, di pantai, di gunung, di mana kita lihat ciptaan Allah, hendaknya kita bertafakur nikmat-nikmat Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita bertafakur dekatnya ajal kita. Karena sesungguhnya orang yang hidup pasti akan meninggal, dan ajal tidak pernah diberitahu, dan ajal tidak mengenal usia, tua, muda, atau sakit. Tidak perlu sakit dan ternyata juga meninggal. Nah, itu yang perlu kita hati-hati supaya kita selalu beribadah dengan baik dan tidak maksiat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah tafakkur 1 jam lebih afdol daripada ibadah 1 tahun. Mari kita manfaatkan waktu kita untuk bertafakur, bertadabbur, merenungkan keajaiban ciptaan Allah, dan atas bertafakur atas nikmat-nikmat Allah telah diberikan kita. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan Allah SWT beri taufik dan ridhonya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.